Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba rakit lagi ya guys. Jadi kita akan coba rakit quad, terutama quad untuk ukuran 3,5 inci. Jadi ini aku udah ada bahan-bahannya. Jadi ini ada FC, ada VTX, ada GPS juga, dan ada frame dan motornya. Jadi ini aku pasang di framenya Crux 35, dan motornya juga motor bawaan ya. Cuman memang FC-nya ini udah jebol ya. Kapan itu pernah aku coba terbangin dan salah satu atau dua ESC-nya itu kayaknya sih bermasalah. Jadi ini mau aku coba build ulang ya dengan FC yang baru. Ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama untuk FC-nya ini saya pakai punyanya Gap RC. Ini FC untuk 2 sampai 4S ya. Ini kalau coba kita buka, ini ada buku manual, kita lihat FC-nya di mana ya. Nah, ini FC lumayan murah guys, karena kita tahu ya FC untuk FPV drone ya sekarang itu harganya lumayan. Dan ini FC dari Gap RC ini kalau aku bilang sih yang paling murah ya untuk 4S ya. Jadi ini harganya sekitar 700 ribuan ya, 700 sampai 800 ya. Dan ini udah pakai Type C untuk USB portnya. Di sini kita mesti solder langsung ya, jadi nggak ada soketnya karena ini pakai 4S. Dan di sini ada dedicated socket JST kalau misalkan kalian pakai DJI O3 atau Voxnail ya, mungkin bisa langsung dicolokkannya di sini tanpa harus solder. Nah, di sini dapatnya apa aja? Oh, udah dapat kabelnya juga nih. Terus ada ya standar lah untuk FC, dapat kapasitor juga, lalu dapat XT30 ya untuk soket baterainya, terus nggak ada lagi. Dan untuk VTX nya ini aku pakai Voxnail ya, jadi kita pakai digital ya di sini. Ini Voxnail Avatar HD Nano Kit V3. Nah, ini yang bedain sama Voxnail yang biasa ya. Ini yang modul VTX nya ini jatuh nih, itu udah diperbaikin. Jadi untuk sinyal GPS, kalau misalkan kita pasang modul GPS itu nggak akan ada masalah. Kalau kalian masih pakai port yang awal-awal, itu dia kalau dipasangin GPS terjadi interference dan nggak pernah nemu satelit ya kalau pakai modul VTX yang lama. Dan bentuknya kayak gini guys, jadi dia nggak full size kayak DJI O3 atau Cadet Vista ya. Jadi agak separuh ya kayak gini. Ini dari besi. Nah, untuk kameranya juga ukuran nano, bukan ukuran mikro ya. Karena ngikutin untuk framenya si Crux ini ternyata mountingnya dia pakai nano size untuk kameranya. Jadi ini kameranya pakai yang nano, harusnya sih muat di frame Crux 35. Lalu, nah ini pakai GPS-nya guys. Nah, ini penting kalau untuk quad yang agak gedean ya, buat penanda kalau misalkan kita mau balik ya. Jadi biasanya aku pasang GPS tuh kalau untuk quad-quad yang agak gede. Ini GPS-nya mereknya Gap RC, ukuran nano kayak gini. Ini nggak ada fitur kompasnya kayaknya ya. Ya, ini cuma 4 pad doang, berarti nggak ada fitur kompasnya. Ini nanti mungkin dipasang di atas ya, mungkin ya di sini mungkin ya. Oke, kita udah siapin semua. Kita akan coba rakit semuanya. Oke.
Oke, ini hasil akhirnya ya guys. Jadi ini saya butuh waktu seharian ya buat ngerakit ini. Maklum aja karena emang saya bukan perakit yang handal dan sempat ada insiden juga ya. Jadi saya sempat ngelakuin kesalahan nih waktu ngerakit atau masang GPS-nya ya. Yang ini nih, yang GPRC. Aku kebalik guys, kebalik masang plus minusnya ya. Jadi ini angus nih ketika dinyalain. Jadinya sekarang aku ganti nih pakai punyanya Flywoo Nano, sama sih pakai chip M10 juga, ini ya sama-sama kecil juga. Nah, yang terpenting guys, kalau misalkan kalian mau ngerakit ya usahakan pakai smoke stopper ya, jangan melakukan kesalahan kayak saya nih. Karena salah pasang plus minusnya. Smoke stopper tuh kayak gini nih guys. Nah, kayak gini nih. Ini punyanya Fly banyak sih mereknya, tapi yang jelas kalian butuh ini kalau mau ngerakit ya. Karena kalau nggak pakai ini ya potensi untuk kalian ngerusakin salah satu modul atau salah satu komponen waktu ngerakitnya itu besar banget. Jadi usahain selalu pakai smoke stopper ya kalau waktu rakit. Nah, bentuknya kayak gini guys. GPS-nya itu diletakkan di atas ya. Terus ininya ditumpuk ya untuk VTX sama untuk FC-nya. Jadi semua port itu bisa diakses ya. Ini port Type-C-nya, lalu ini port untuk kalau misalkan ngambil DVR footage-nya yang dari VTX-nya si Voxnail. Lalu untuk receiver-nya saya pakai punyanya Radio Master RP1 ya, yang antenanya model T ya kayak gini. Terus apa lagi ya, sisanya sih sama ya kayak Crux pada umumnya, cuman bedanya ini pakai VTX-nya Voxnail. Kita akan coba timbang ya guys, berapa sih beratnya untuk si rakitan kita ini. Beratnya di 114 gram guys. Ini tanpa baterai ya. Kalau misalkan kita pakai baterai 650 4S itu beratnya jadi 194 gram. Kalau pakai baterai yang agak kecilan, ini 550 mAh, dia beratnya jadi 175 gram. Masih lumayan ringan ya untuk kelas 3,5 inch ya, 4S. Kalau kalian misalkan pingin gambar lebih bagus ya, pasang action cam, ini sebenarnya masih kuat ya untuk ngangkat. Tapi saranku sih jangan pakai yang action cam terlalu berat ya. Kalian bisa pakai apa namanya, Cadex Pinat. Ini tinggal mounting di sini aja kayak gini. Nah, terus kalian tinggal baut ya. Cuman ini karena buat latihan ya, kita paling nggak butuh action cam, kita buat untuk latihan aja nih. Nah, sebenarnya video kali ini aku sebenarnya ingin bahas dua komponen yang baru ini nih guys, si GPRC FC yang baru ya, yang harganya menurut saya sih relatif murah. Oh ya, untuk yang spesifikasinya ini kalau di website atau di link penjualan ya, nanti aku sertakan ya di kolom deskripsi. Ini dibilang nggak ada black boxnya, tapi sebenarnya ini ternyata FC-nya itu ada black boxnya. Gedenya itu lumayan 16 MB. Karena untuk black box itu kalau buat saya sih jadi fitur yang mandatory ya kalau misalkan buat rakit. Karena yang pertama kalian bisa pakai data black box itu yang pertama untuk tuning ya, tuning kuat kalian untuk ngetahuin gimana noise-nya, gimana oscillation-nya. Terus yang kedua kalian bisa buat stabilin kalau misalkan kalian pakai kamera HD, kalian bisa pakai gyro flow menggunakan data black box tadi. Terus selain black box ya, untuk slot UART-nya, port UART-nya itu juga lumayan banyak. Kalau aku lihat itu ada 4 slot UART, jadi kalian bisa pakai macam-macam ya, bisa pakai external receiver, VTX, GPS, buat LED, terus buat buzzer ya. Yang jelas sih cukup lah untuk 4 slot UART itu. Terus yang kedua komponen nih Voxnail nih, Avatar HD Nano Kit yang V3 ya. Ini sebenarnya sama aja ya kayak Avatar HD Mini Kit ya. Cuman bedanya ya yang pertama untuk casingnya dia udah pakai casing besi ya kayak gini dibandingkan yang mini biasa. Cuman jadinya lebih berat. Dan power VTX-nya itu juga lebih gede ya. Kalau untuk yang mini nih kalau nggak salah cuman 200 atau 300 ya kalau yang untuk
versi mininya, sedangkan untuk yang ini tuh bisa sampai 500 mW untuk kekuatan power sinyal VTX-nya. Lalu yang kedua, kelebihannya dibandingkan yang biasanya, untuk internal storage card-nya itu dia ada 32 GB ya, jadi lumayan gede dibandingkan yang biasanya cuman 8 GB. Sama untuk kameranya, nah kameranya nih dibilang dia bisa native untuk 4:3 ya untuk rasio footage-nya. Jadi biasanya kalau buat freestyle itu orang biasanya lebih suka untuk rasionya itu di 4:3 dibandingkan 16:9 ya, karena jarak atas bawahnya itu lebih kelihatan, lebih clear dibandingkan yang lebih wide 16:9. Biasanya untuk freestyle itu kita pakai rasio 4:3 itu lebih enak, tapi ya tergantung, balik lagi tergantung pilot preferensinya mau 4:3 atau 16:9. Sama yang perlu diperhatiin, ini untuk inputnya itu di 3 volt sampai 13 volt. Jadi kalau misalkan kalian pasang di FC yang support 4S yang ada pad V-bed-nya atau pad baterainya, jangan disolder langsung guys ke pad baterai atau V-bed ya, karena nanti akan rusak si modulnya, karena ini maksimum hanya di 13 volt. Jadi lebih baik kalian solder ya di pad 5 volt, itu cukup untuk nyalain si Avatar Nano Kit versi 3 ini. Oke, paling itu aja ya untuk video kali ini. Untuk video tes terbangnya mungkin aku bikinin di video terpisah ya, karena ini masih ada PR lagi ya, yaitu nge-tuning si quad ini. Ini pasti butuh waktu, butuh tes berkali-kali untuk biar bisa diterbangin dengan enak, karena ini masih pakai PID bawaan si FC nih. Yang jelas nanti ini aku tes. Nah, yang aku suka dari si Kruk 35 ini, kombinasi kayak gini itu efisien guys. Motor 1404 3500 kV ini dengan bobot yang segini ya, itu terbang flight time-nya itu bisa lumayan lama. Makanya ini aku coba hidupin lagi si Kruk 35 ini pakai FC sama VTX yang baru ya. Oke, paling video dari saya itu aja. Thank you udah melihat video saya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.